مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyam. Amma ba'dah. Alhamdulillah, tiada satu pujian pun yang pantas melainkan semata-mata ditujukan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat jiwa dan raga. Salawat salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi kita dan keluarga. Semoga kita semua kelak di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul udzma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Senja Eling Nandita, alumni SDN 14 Mesuci yang dulu bernama SDN 01 Sukamaju tahun 2012. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebagai orang tua, cita-cita kita tentu saja sama. Kita bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah siang malam. Semuanya itu untuk apa? Semuanya itu demi apa? Tiada lain demi kesejahteraan anak-anak kita. Kita ingin mereka menjadi anak-anak yang sukses. Mereka hidup lebih baik daripada kita. Namun pernahkah kita renungkan? Pernahkah kita pikirkan apa ukuran sukses yang sebenarnya untuk mereka? Di tengah zaman yang semakin sulit ini, impian terbaik kita tentu bukan hanya anak yang pintar secara pelajaran, pintar secara akademik saja. Lebih penting dari itu, kita memimpikan sosok pribadi anak yang sukses dalam hal kesolehan. Kita memimpikan seorang anak yang solih dan solihah. Anak yang tidak hanya juara di kelas sekolah, tapi juga juara dalam berbakti dan berakhlakul karimah. Al-Qaim bihukukillah wa hukukin nas. Yang menjaga hak-hak Allah dengan bertakwa, serta hak-hak manusia dengan berbudi pekerti yang mulia. Itulah anak yang solih dan solihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu apa manfaatnya kita memiliki anak yang solih dan solihah? Setidaknya ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat untuk kita di dunia, dan yang kedua adalah manfaat untuk kita di akhirat nanti. Manfaat yang pertama, di dunia anak yang solih akan menjadi qurrat a'yun. Anak yang solih akan menjadi penenang bagi jiwa. Anak yang solih adalah sumber kebahagiaan terbesar di dunia. Melihat mereka tumbuh dengan akhlak yang mulia, berbakti pada orang tua, taat beribadah dan menghormati sesama, itu adalah pemandangan yang tiada duanya. Itu adalah pemandangan yang menenteramkan jiwa. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, lebih membanggakan daripada nilai akademik yang sempurna tapi akhlaknya jauh dari agama. Anak yang soleh adalah anak yang disebut sebagai qurrat a'yun, indah dipandang mata, tenang di dalam jiwa, yang disebutkan dalam salah satu doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami dari pasangan dan anak-anak kami pribadi yang qurrata a'yun, penenang bagi jiwa, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri anak yang solih yang bisa menjadi qurrata a'yun itu ada 4.
Mereka adalah pribadi yang baik dan indah dari pemikirannya, dari ucapannya, perbuatan, serta penampilannya. Merekalah anak-anak yang akan menjaga nama baik keluarga. Merekalah anak-anak yang akan menolong orang tua di masa tua nantinya. Mereka yang membuat rumah tangga serasa seperti surga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Manfaat yang kedua memiliki anak yang soleh itu adalah manfaat di akhirat nantinya. Yakni anak yang soleh akan menjadi investasi yang tidak pernah terputus. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah." Ketika manusia mati, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini yang kita perlu renungkan bersama. Mau sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia, semua itu tidak akan kita bawa. Mau setinggi apapun pangkat kita, tidak akan diperhitungkan di usaha. Namun anak yang soleh itu adalah investasi yang sangat berharga. Mereka akan senantiasa mengalirkan pahala untuk kita di alam kubur nantinya. Setiap kali mereka menjalankan sholat, setiap kali mereka melakukan kebaikan, semua itu akan menjadi sedekah jariyah bagi orang tuanya. Mereka adalah tabungan akhirat yang paling berharga. Tapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita akan membentuk anak yang soleh? Memberikan pendidikan di sekolah itu sudah tentu. Memberikan pelajaran agama di madrasah itu juga sudah tentu. Namun ada satu tempat lagi yang sering luput dari perhatian kita sebagai orang tua. Bahwa selain sekolah dan madrasah, ada rumah sebagai tempat pembelajaran pertamanya. Anak itu peniru ulung. Dia tidak akan mendengarkan apa yang kita ucapkan, tapi dia akan meniru apa yang kita lakukan. Kita suruh anak sholat, tapi kita sendiri malas untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka akan lihat itu. Kita suruh anak jujur, tapi di depannya kita malah berbohong. Mereka akan catat itu. Kita suruh anak bicara santun, tapi kita sendiri masih suka membentak. Mereka akan tiru itu. Jadi kunci utamanya adalah ada pada diri kita. Kita harus berusaha menjadi orang tua yang soleh meskipun tidak mudah. Tapi perbaiki diri kita dulu, maka insya Allah anak akan mengikuti. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah berdoa. Kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan kedua, beri mereka keteladanan. Kita sebagai orang tua harus senantiasa berusaha menjadi suri tauladannya baik bagi anak-anak kita. Kita adalah orang terdekat mereka. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi mereka. Yang ketiga, kita juga jangan melupakan untuk terus bekerja sama dengan sekolah dan juga dengan madrasah di mana mereka mengaji dan menimba ilmu agama. Kita harus ikut mensukseskan program-program di sekolah dan juga di madrasah. Kita harus kuatkan program-program itu di rumah. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan rumah sebagai sekolah pertama untuk mencetak generasi yang solih dan solihah. Jadilah kita sebagai guru mereka yang pertama di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita hanya fokus pada nilai IPA dan matematika, tapi kita lupa dengan nilai iman dan etika mereka. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang terkecil dan mulai dari sekarang. Semoga anak-anak kita semua bisa menjadi generasi yang solih, generasi yang membawa keberkahan untuk keluarga, nusa dan bangsa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي